Matius 27 ayat 19. Matius 27 ayat 19. Ketika Pilatus, ulangi Pilatus. Ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan. Berarti dia jadi hakim. Istrinya mengirim pesan kepadanya. Jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu. Sebab karena dia aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam. Tapi sayang Pilatus tidak mau nurut apa yang pesan dari istrinya. Sebab zaman dulu belum ada BBM, belum ada, tolong sampaikan pesan. Dia panggil tentara, sampaikan pesan sama bapak tuh lagi di kursi pengadilan. Ada pesan dari ibu. Apa pesannya? Jangan mencampuri perkara orang benar itu. Kamu jangan ikut-ikut campur. Sebetulnya itu cinta Tuhan untuk Pilatus. Jangan ikut campur, jangan mengadili. Karena Tuhan sayang, dia pakai istrinya. Ya, melalui mimpi. Aku menderita ketakutan dalam mimpi. Ini orang-orang benar, nggak salah. Makanya dia bilang, ini orang benar, jangan campur. Lihat, orang Yahudi yang bilang, salibkan Yesus, buta. Nggak tahu yang mana yang benar, nggak tahu yang mana yang salah. Tapi seorang wanita, istri penguasa, istri hakim. Ya, yang tidak pernah tahu, Tuhan bukakan melalui mimpi. Bahwa ini yang lagi diadili ini Yesus nih orang benar. Bukan orang sembarangan. Saudara suami kalau punya istri seperti istri Filipus, hoki. Karena kita nggak akan salah. Selalu dibimbing. Jangan ikut campur. Jangan gitu bohong. Jangan begitu. Jangan begitu. Jangan. Papa, jangan. Pi, jangan. Abah, ulah. Hoki. Makanya kemarin saya ketemu satu pendeta namanya Ignatius Yeremia. Ignatius itu Yohanes juga, tapi dalam bahasa Latin Ignatius. Yeremia dari Kendal. Loh, masih single nih Pak, sebab istrinya meninggal 10 tahun lalu. Ya masih single. Kok jadi kurus sekarang? Ya Pak, kalau orang Jawa itu istri itu garwo, segarening Jawa. Ya, aduh nyawanya suami itu ada sama istri. Ya. Jadi susah saya mau kawin lagi. Ya, susah. Yang saya jodohin sama Brul itu masih nunggu loh saya bilang. Sebab saya mau jodohin dia sama satu wanita yang masih perawan, gadis tapi terlambat kawin. Jadi saya bilang, saya mau jodohin sama dia. Satu gereja Pantai Kosta. Ya. Dianya cuma hehehe. Wanitanya udah semangat. Kapan om? Kapan? Sananya dingin. Ya. Kadang-kadang ada dalam itu lelakinya yang kayak ayam jantan. Soker ngabinti wae ka bikang teh. Ada. Tapi anu bikang. Anu juga bikang udah siap om. Kapan om? Kapan? Mati-matian. Kapan? Orangnya enggak. Saya emang enggak udah. Saya tuh hormat sama Om Rompas itu aja. Istrinya meninggal sangat muda. Dia lebih dari 20 tahun. Menduda. Belum pare manula. Udah tahu dong kalau ke gereja tuh matiin handphone. Udah dikasih tahu kalau nggak tahu matiin, masukin di aqua. Mati udah pasti. Ya. Saya tanya bapak-bapak, senang mempunyai istri yang baik? Ya, aminnya.
Aminnya kayak Pilatus nih. Senang punya istri yang baik. Haleluya. Itu yang paling keras tuh belum kawin. Amin. Haleluya. Ini saya sampai begini nih. Ya, udah 7 kilo turun. Udah sampai kapan tadi? Ini ada satu lagi nih. Aquila dan Priska. Priska ini istri. Saya mau cari sendiri ya. Mungkin di Kolose. Mungkin di Efesus sudah ada. Tapi ini Aquila dan Priska ini suami istri, dua-duanya aktif membantu Paulus. Di rumahnya dibuka buat kebaktian. Segala kebutuhan Paulus di penjara, di bahasa Sundanya dicumponan. Apapun dicukupkan semua. Makanya disebut teman seperjuangan. Ya. Tapi kita lihat dulu satu istri yang kabina-binateng ini. Markus 6. Markus 6. Markus 6 ayatnya yang ke-14. Raja Herodes juga mendengar bahwa tentang Yesus sebab namanya sudah terkenal dan orang mengatakan Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Lanjut. Yang lain mengatakan dia itu Elia. Yang lain lagi mengatakan dia seorang nabi. Sama seperti nabi yang dulu. Lanjut. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, bukan, dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya. Dan yang bangkit lagi. Terus, 17. Sebab memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus, saudaranya. Lebih tepat adiknya Herodes. Filipus itu adiknya Herodes. Karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. 18. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. 19. Karena itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia, tapi tidak dapat. 20. Sebab Herodes segan kepada Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci. Jadi ia melindunginya. Tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing. Namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. 21. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarnya, perwira-perwiranya dan orang-orang terkemuka di Galilea. 22. Pada waktu itu anak perempuannya Herodias tampil lalu menari dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu, minta daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu. 23. Lalu bersumpah kepadanya, apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun setengah dari kerajaanku. Ini orang Kristen mesti baca nih ayat ini, nggak kopet nih. Herodes tiba-tiba aja nggak kopet, dia kasih setengah kerajaanku. Ayat 24. Anak itu pergi menanyakan ibunya, Mama, apa yang harus ku minta? Jawab ibunya, kepala Yohanes Pembaptis. 25. Maka cepat ia pergi kepada raja dan meminta, aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di sebuah
nampan atau talam. 26. Lalu sangat sedihlah hati raja, tapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Ayat 27. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ini istri yang lain lagi. Ini istri jahat sekali. Ini sebetulnya dia ini istri dari Filipus. Tapi Herodes kakaknya mau. Main ambil aja. Istri orang diambil aja. Tapi kalau Herodias enggak mau, siapa yang bisa ambil? Maka Herodias ini ganjen. Bahasa Yunaninya centil. Waduh, gua dimauin nih sama Herodes. Wah, tinggalin aja lakinya. Padahal Herodes yang pertama zaman Yesus lahir, itu bapaknya ini. Itu istrinya 10. Menurut saudara, istri 10 banyak apa sedikit? Hah? Sedikit. Nabi Muhammad istrinya 11. Menurut saudara, 11 itu banyak sedikit? Sedikit. Satu pangeran dari Spanyol, apa dari mana raja? Istrinya 100. Menurut saudara, 100 itu sedikit atau banyak? Sedikit. Salomo 1000. Menurut saudara, istri 1000 sedikit atau banyak? Banyak. Sedikit. Kaisar dinasti Ming 3000 selir. Sampai umur nggak sampai 50 tahun. Nggak ada lagi, udah. Saya punya tukang cukur. Tukang cukur ini tukang cukur setiap orang di Cianjur. Orang Tionghoa, orang siapa senang. Kang Oci, almarhum mungkin sekarang. Kang Oci kalau cukur kita panggil dia cukur di rumah. Selalu ngomong agama. Cina neng lamun masjid geus di make ubin herang tah. Engke cenah eta teh Isa teh Nabi Isa bakal dongkap. Kita ngomong sampai soal kawin suami istri. Dai ari istri mah anu leres mah hiji. Lamun hiji cekap. Mun 2 kirang. 3 kirang. 4 kirang. Mun hiji cekap. Maka itu saya senang dengan orang yang beristri 1. Jangan unggal pengkolan kabogo. Pengkolan ka dieu aya kabogo. Pengkolan ka dieu aya kabogo. Digang aya. Aya si eteh, aya si nyai, aya si uha. Kabeh kabogo. Abang tak kemana wae atuh. Cuma sehari teh cuma sekali datang. Aduh, gimana? Terus joget. Hah? Itu teh iklan apa itu teh? Iklan apa truk itu? Marah tuh perempuan katanya. Abang teh kemana aja? Masa sehari cuma sekali ke sini? Waduh. Ya ke Bogor. Aduh neng, coba mau isi bensin. Isi bensin gue mah. Lain ku oli we ka dieu sekalian. Ya. Makanya itu saudara dia bilang apa? Dia dendam sama pendeta. Ini bahaya kalau udah istri dendam sama pendeta, marah sama pendeta, dia gosok suaminya, dia gosok anaknya,
dia bujuk anaknya supaya anti sama pendeta itu. Ya, pendeta Yohanes Pembaptis khotbahnya eta deui. Khotbahna asal Herodes ketemu, dia tunjuk, haram bagimu beristrikan istri saudaramu. Itu aja khotbahnya. Isukan datang, haram bagimu Herodes beristrikan istri adikmu. Sugani kayak sabulan, ada hayang ngeres pengadangnya, haram bagimu. Apa nggak ada lagi khotbah yang lain? Haram bagimu beristrikan istri adikmu. Saudara, firman Tuhan, kita bilang Herodes kan belum kenal Yesus, tidak tahu kebenaran, tapi lihat itu, prinsip perkawinan. Haram bagimu beristrikan istri adikmu. Sebab ada orang, ya sudahlah, dia udah pernah kawin, ya sudah, nggak apa-apalah, sudah yang batal. Saudara, kemarin Joyce Meyer datang. Joyce Meyer itu gagal kawin.